Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 859820184. Saya dari UP BJJ Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Automatic Online Project Proctoring. Automatic Online Proctoring atau dalam bahasa Indonesia disebut pengawasan ujian daring otomatis. Ini adalah sistem teknologi yang digunakan untuk memantau jalannya ujian atau penilaian yang dilaksanakan secara daring atau melalui internet tanpa harus ada pengawasan manusia yang hadir secara langsung di hadapan peserta ujian. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, kamera, mikrofon, dan fitur-fitur lain pada perangkat seperti ujian untuk memastikan bahwa ujian berjalan sesuai aturan dan tidak ada kecurangan yang dilakukan. Ini menjadi solusi saat ujian tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, misalnya saat pembelajaran jarak jauh atau untuk program kuliah daring. Kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Di sini saya akan menjelaskan. Sistem tersebut bekerja, yaitu cara kerjanya terbagi menjadi beberapa tahap. Urutannya 1. Tahap pertama, sebelum ujian dimulai. Sistem memverifikasi identitas mahasiswa dengan membandingkan foto wajah yang diambil secara langsung dengan foto di kartu identitas resmi atau dengan foto atau data yang sudah didaftar di universitas. Selanjutnya, memeriksa kondisi ruangan, memastikan ruangan terang, tidak ada orang lain, tidak ada buku catatan atau benda terlarang di sekitarnya. Selanjutnya, memastikan perangkat yang digunakan memenuhi syarat atau kamera berfungsi, mikrofon jelas, koneksi internet stabil. Kedua, selama ujian berlangsung. Selama ujian berlangsung, yaitu memantau gerakan wajah dan mata. AI melacak kemana arah pandangan mahasiswa, apakah sering menoleh ke keluar layar atau menunduk terlalu lama. Merekam suara, mendeteksi apakah ada percakapan dengan orang lain atau suara yang mencurigakan. Selanjutnya, memantau aktivitas layar, yaitu mencatat jika mahasiswa membuka aplikasi lain, situs web atau beralih ke jendela lain selain halaman ujian. Selanjutnya, mendeteksi benda terlarang, seperti mengenali jika terlihat ponsel, kertas, contekan, atau alat bantu lain yang dilarang. Selanjutnya, memberikan tanda peringatan, yaitu jika terdeteksi perilaku yang mencurigakan, sistem akan memberi peringatan secara otomatis dan mencatat kejadian tersebut ke dalam laporan. Selanjutnya, setelah ujian selesai itu 1. Semua rekaman dan catatan aktivitas selama ujian disimpan dalam bentuk laporan. Kedua, bagian yang dicurigai berisi kecurangan akan ditandai secara khusus, lalu bisa ditinjau kembali oleh pengawas atau dosen manusia untuk memastikan apakah benar ada kecurangan atau hanya kesalahan sistem. Yang ketiga, menjelaskan manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Integritas akademik berarti kejujuran dan tanggung jawab dalam proses belajar dan penilaian. Sistem ini sangat membantu menjaganya dengan cara 1. Mencegah terjadinya kecurangan. Mahasiswa akan berpikir 2 kali untuk berbuat curang karena tahu setiap gerakan dan tindakannya dipantau terus-menerus. Kedua, memastikan penilaian yang adil. Semua mahasiswa diperlukan dengan standar yang sama. Tidak ada yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah, sehingga nilai yang didapat benar-benar mencerminkan kemampuan aslinya. Yang ketiga, menjaga kualitas gelar dan nama baik universitas. Jika ujian dikerjakan dengan jujur, maka gelar yang diberikan universitas tetap bernilai dan dihormati oleh dunia kerja dan lembaga lain. Keempat, menghemat tenaga dan waktu. Universitas tidak perlu menyediakan banyak pengawas manusia untuk setiap sesi ujian, dan pemantauan bisa berlangsung selama 24 jam jika diperlukan. Yang kelima, membuat catatan yang jelas dan akurat.
seperti ada bukti tertulis dan rekaman jika suatu saat ada perselisihan atau pertanyaan mengenai kejujuran mahasiswa di saat ujian. Yang keempat, menjelaskan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Meskipun sistem ini merekam dan memantau, universitas memiliki aturan ketat untuk menjaga privasi dan keamanan data mahasiswa. Caranya, 1. Menentukan apa saja yang direkam dan digunakan. Universitas hanya mengambil data dan benar-benar dibutuhkan untuk keperluan ujian saja, tidak merekam percakapan pribadi atau aktivitas di luar ruang lingkup ujian. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Rekaman dan informasi identitas mahasiswa disimpan dalam sistem yang dilindungi dengan keamanan tingkat tinggi, tidak bisa diakses oleh sembarang orang, hanya pihak yang berwenang saja yang bisa melihatnya. Yang ketiga, menghapus data secara berkala. Setelah hasil ujian dinyatakan sah dan tidak ada lagi kebutuhan untuk memeriksa kembali, data dan rekaman yang dikumpulkan akan dihapus sesuai jadwal yang ditentukan, tidak disimpan selamanya. Yang keempat, mematuhi peraturan perlindungan data. Universitas mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi, misalnya di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mahasiswa juga diberitahu terlebih dahulu bahwa sistem ini akan digunakan untuk keperluan apa. 5. Memberikan hak kepada mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, cara penyimpanannya, serta bisa meminta penghapusan data jika masa penyimpanannya sudah berakhir. Yang keenam, tidak menyalahgunakan data. Data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk keperluan lain selain memeriksa kejujuran saat ujian, tidak akan dijual atau diberikan ke pihak luar tanpa izin mahasiswa. Terima kasih atas penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.